Sebelum kita baca, kita berdoa, dan doa ini dalam bentuk lagu nyanyian Ruri Saranden yang dinyanyikan oleh kantori atau pemandu puji-pujian. Mari kita berdoa. Amin. Saya baca untuk kita semua. Pembacaan minggu ini dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 27. Pada Bapak Ibu saudara-saudara yang bawa Alkitab bisa mengikutinya dalam hati. Dua Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27 dengan perikop Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang bersembunyi. Seandainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakanlah pakaiannya serta berkata, alakah aku ini yang sampai mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu, maka Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dikirimkannya lah kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan,
pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tak pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikianlah ia menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsit, lebih baik daripada sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tapi pegawai-pegawainya datang dan mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ianya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya menjadi seperti tubuh seorang anak dan menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu persembahan dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akibatnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam segala yang berikut. Apabila Tuanku ini masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Ramon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa, abdi Allah itu, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram itu, dan tidak menerima persembahan yang dibawakannya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima suatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dan dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang yang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dan atas kereta itu mendapatkannya dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya itu di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit yang disambutnya itu, dari tangan mereka disimpannya di dalam rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk ke dalam tempat, ke dalam tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana.
Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun zaitun dan kebun-kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Dan penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Demikian pembacaan yang cukup panjang bagi kita di minggu ini, atau minggu terakhir dari seluruh perjalanan kita, karena minggu depan kita sudah ada di minggu pertama, minggu Adventus, yang dimana setiap kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Juru Selamat Kristus Yesus. Shalom. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua. Dan pembacaan 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27, tema sentral yang diberikan bagi seluruh umat GKI di hari ini, ketaatan iman yang membawa kesembuhan. Ketaatan iman yang membawa kesembuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam Alkitab Perjanjian Baru ada kisah juga orang-orang yang seperti tema ini, ketaatan iman itu yang membawa kesembuhan. Ya. Contoh seperti Naaman di Alkitab Perjanjian itu baru itu ada. Kalau kita baca dalam Matius pasal 9 ayat 21 atau Markus pasal 5 ayat 28, itu seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia berusaha untuk bisa bertemu Yesus secara berhadapan, tapi karena kasihan seorang perempuan dan sakit-sakitan, dia selalu terlempar keluar. Tidak bisa untuk masuk bertemu langsung dengan Yesus. Tapi kata-kata imannya itu ketika dia berusaha tidak bisa ketemu Yesus. Dia berkata begini, asalkan ku jamah jubahnya saja, pasti aku sembuh. Saya berusaha untuk masuk, tidak bisa, tapi saya yakin saya sentuh dia punya jubah begini saja, pasti saya sembuh. Dan dia berhasil menyentuh pegang jubahnya dan seluruh sakit pendarahan itu berhenti. Yesus saja di tengah-tengah murid-murid, dia bilang, ada kekuatan kok ada keluar, ada orang lain yang ada ambil kekuatan saya. Murid-murid bilang, ini orang banyak, kau kenal dari mana? Siapa yang dapat kekuatan? Kau tidak kenal, ini orang banyak sekali. Yesus tahu ada kekuatan yang keluar untuk menyembuhkan orang lain. Hanya iman saja itu. Asal ku jamah jubahnya saja itu. Yang mustahil, kecuali Yesus datang bertumpangan tangan kainnya, pegang jubahnya saja. Dalam Matius pasal 8 ayat 8 juga kita pernah baca seorang perwira di Kapernaum. Dan dia punya bawahannya sakit, demam, panas. Dia minta untuk Yesus datang untuk menyembuhkannya. Yesus bilang, aku akan datang ke rumahmu. Tapi dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumah karena aku orang berdosa. Katakanlah sepatah kata saja, pasti hambaku akan sembuh. Katakan sepatah kata saja, tidak perlu kau datang ke rumah. Pasti hambaku itu penuh, sembuh. Dan apa yang dikatakan betul.
Perwira Kapernaum belum sampai di rumah, dia punya bawahan-bawahan datang di tengah jalan dan kasih tahu. Bawahan itu sudah sembuh. Jam berapa sembuhnya? Jam 1 siang. Dia ingat, jam 1 siang itu Yesus bicara kata ini. Pergilah dengan selamat dan hambamu akan sembuh. Ketaatan iman membawa kesembuhan. Yakin, percaya, taat, pasti sembuh. Kesembuhan itu datang ketika mengakui kedaulatan Allah. Ketika kita mengakui kedaulatan Allah, itu merupakan awal dari sebuah kesembuhan itu. Yakin dan percaya itu. Bahwa saudaranya ragu-ragu, memang hasilnya juga ragu-ragu. Sering kita tidak setuju dengan cara Allah untuk memulihkan kehidupan kita. Cara Tuhan sering terlibat begitu aneh. Seperti Naaman, disuruh hanya pergi mandi. Wah, kami punya kali banyak-banyak, saya bisa mandi 1 hari bisa mandi sampai ini mau sembuh-sembuh. Kenapa harus suruh saya mandi 7 kali? Aneh memang, mustahil. Hal yang tidak masuk akal. Sebaliknya terkadang cara Tuhan terkesan sangat mudah dan tidak menuntut kerja keras. Seperti pembacaan ini. Ya. Hanya mandi saja. Bapak saudara, kita tidak boleh meremehkan karena tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun orang bilang dengan hal yang mudah saja, tapi tidak ada mustahil kalau Tuhan berfirman itu. Jadi sebenarnya cara yang tidak lazim itu justru mendorong kita untuk semakin mengerti jalan Allah. Ya, saya tulis sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Jalan Tuhan tidak sepaham dengan hati dan pikiran kita. Sebab itu ketaatan iman saja yang bisa mendatangkan kesembuhan. Dalam pembacaan ini siapa itu Naaman, Bapak Ibu Saudara? Naaman seorang panglima perang yang hebat, dibanggakan di kerajaan Aram. Naaman pergi perang dengan bangsa lain, tidak pernah pulang karena kalah. Dia pulang dengan kemenangan dan bawa harta-harta yang banyak, emas, perak untuk kerajaan Raja Aram itu. Makanya raja sangat mencintai Naaman. Naaman terkenal berkuasa, penuh dengan kekayaan. Tidak ada sesuatu yang kurang pada dirinya Naaman itu. Tapi Alkitab tulis di sini, satu hal yang menjadi pergumulan itu dia sakit kusta. Di tengah-tengah ketenarannya, kemakmurannya, kejayaannya, dia mengalami penyakit kusta. Kusta Israel itu kusta kuno, kusta yang paling ganas. Itu pertama itu di badannya kena bercak-bercak merah, bintik-bintik merah. Lama kelamaan dia sudah jadi debu. Dia sudah jadi debu, rambut mulai rontok, alis-alis ini juga rontok semua. Bulu mata rontok. Itu penyakit kusta itu. Dan jari-jari mulai membusuk. Makanya kadang-kadang orang Israel itu yang begitu harus dikucilkan. Jauh dari lingkungan orang-orang yang sembuh sehat. Dan Naaman sudah dalam tanda-tanda yang sedang menuju kepada dikucilkan nanti. Walaupun dia masih tugas, tapi dia sendiri menyadari mungkin pada saatnya pasti saya dikucilkan. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit yang dalam Alkitab itu hanya seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Musa pernah menyembuhkan. Elisa pernah menyembuhkan, dan di perjanjian baru hanya Yesus yang bisa menyembuhkan 10 orang kusta.
Hal ini memberikan pengertian bagi kita, Bapak Saudara. Nama yang di tengah-tengah perintah orang pergi, datang, pergi, tapi dalam hati itu sakit juga. Pernahkah, seringkalikah, selalukah Bapak Ibu Saudara yang sehat-sehat itu bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur kepada Tuhan karena kita sehat, bangun pagi sehat. Banyak orang kita, banyak jemaat kita yang pergumulan berat. Mungkin dia bisa tersenyum di depan kita, dia bisa bersalaman, dia bisa tertawa, tapi dalam hati itu luka. Saya punya sakit ini, kapan saya bisa sembuh ini? Saya bisa sembuh atau tidak itu? Ya kalau Tuhan masih kasih kita sehat itu, bersyukur kepada Tuhan. Banyak jemaat kita, mungkin juga dalam gereja ini, dia ikut sembahyang rajin, tapi dalam hati ini, saya punya penyakit dan sembuh atau tidak. Namun seperti begitu. Kejayaan, ketenaran, tapi di jam-jam mungkin dia duduk itu, dia bergumul dengan sakit kusta itu. Ini mengajarkan kita bersyukur kalau Tuhan kasih kita kuat, sehat. Ratapan pasal 3, 22, 23, tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sehat itu. Banyak orang di antara kita yang menderita sakit yang mungkin tidak bisa sembuh. Bagian kedua di ayat 2 dan 3 dari kesaksian seorang gadis yang ditawan oleh Naaman waktu mereka mungkin mengepung Israel dan mereka menangkap budak-budak, salah satu adalah perempuan ini. Mungkin orang tuanya sudah cari-cari tidak jadi, tidak dapat, mungkin orang tuanya sudah menganggap dia sudah mati. Nah, perempuan dibawa dan sampai di rumah Naaman. Naaman pakai perempuan untuk melayani istrinya, nyonya Naaman di rumah. Gadis kecil tapi dia punya iman, percaya itu luar biasa. Berarti gadis ini orang tuanya mengajarkan dia tentang pengenalan akan Allah sudah dari kecil, dari usia dini. Takut akan Allah sudah diajar dari sejak usia dini. Makanya dia tinggal dengan Naaman juga. Naaman itu dengan istrinya itu bangsa kafir, penyembah berhala, kuil, bal-bal. Dan mungkin dia tidak pernah menyentuh kuil atau bal, karena dari cara hidupnya kita bisa kenal. Ya. Berarti dia perempuan yang baik. Imannya tidak pernah dirubah. Imannya tidak pernah terjatuh oleh dunia atau apapun. Kisah gadis mengajarkan kita, Bapak Saudara, betapa bahagianya anak-anak kita Tuhan didik mereka dari kecil, mengenalkan mereka tentang firman Tuhan. Dari usia dini, kalau sudah besar itu sulit untuk kita membentuk mereka, tapi sejak dari kecil, dorong dia ke sekolah minggu. Hal-hal yang bagus, membangun iman percaya dari kecil. Kalau dia sudah besar tuh melepas dia di Jawa sana, tinggal di tengah-tengah keramaian, imannya pasti seperti gadis ini tadi. Tidak terbujuk oleh rayuan dunia atau apapun. Amsal pasal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang. Ajar anak-anak dari kecil ini. Terus menerus pengawasan. Saya kira anak-anak kita kalau sudah besar itu, don tidak lari. Don tidak meninggalkan iman kita. Don tetap percaya seperti gadis ini. Dia tidak tersentuh untuk menyembah. Mungkin saja Naaman dengan istrinya ajak dia untuk pergi ke Baal. Mungkin dia tolak. Karena orang tua sudah ajak dia. Dia tidak pernah mendendam Naaman. Dia tidak pernah menendam Naaman. Walaupun Naaman ambil dia dari tengah-tengah orang tuanya. Justru perempuan kecil yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan itu muncul dalam kata-katanya itu. Ketika dia lihat Naaman menderita sakit kusta itu.
Dia menghadap Nyonya Naaman dan dia bicara itu. Sekiranya Tuanku itu menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari kustanya itu. Dia tidak marah Naaman, tapi justru dia ikut terbeban dengan kesakitan Naaman ini. Itulah sebabnya dia memberikan contoh bagi kita, enggak di sini itu. Mengajarkan anak-anak kita sejak kecil pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan, menjauh kejahatan, hidup jujur. Itu penting sekali. Kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat 4-14, proses penyembuhan Naaman itu begitu aneh. Sampai-sampai Naaman tidak mau terima penyembuhan yang disuruh oleh Elisa. Naaman berangkat dengan membawa surat dari Raja Aram kepada Raja Israel. Ini juga kurang salah paham. Dari sini kita tahu bahwa Raja Aram itu orang memang kafir, bukan kenal Allah. Termasuk Raja Israel juga tidak mengenal Tuhan. Kalau Raja Israel dia mengenal Tuhan, pasti dia suruh ada Elisa. Nanti bawa ke Elisa saya, nanti Elisa sembuh. Tapi justru dia marah, mengkoyak, merabik-rabik pakaiannya. Dia bawa barang-barang yang banyak, seakan-akan sakit itu bisa dibeli dengan harta dan kekayaan. Penyembuhan itu bisa dibeli. Ini yang kita mau belajar dari Elisa. Penyembuhan tidak bisa dibeli dengan harta dan kekayaan. Orang sakit, saya datang berdoa, keluarga itu kalau saya uang, maka doa itu tidak akan berhasil. Penyembuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Penyembuhan bisa beli, itu bisa tom beli obat kalau ada resep dokter, itu tom bisa beli. Tapi untuk seorang hamba Tuhan yang datang berdoa itu, ingat, jangan kasih dia uang. Itu yang menutup kesembuhan itu. Dan itu saya lakukan selama ini. Saya lakukan menurut prinsip saya. Kalau saya datang berdoa, jemaat yang kasih saya uang, saya tolak karena apa? Akan menghalangi kesembuhan yang saya berdoa orang itu. Dan saya kira itu prinsip saya. Tapi ternyata setelah saya baca firman Tuhan ini baru, betul apa yang saya lakukan itu. Sungguh, Elisa seperti begitu. Penyembuhan tidak bisa dibeli dengan, atau pertolongan di dalam nama Tuhan tidak boleh dibayar. Jadi Bapak Saudara, kalau pergumulan keluarga sakit di rumah sakit, jangan biasakan diri. Ya. Mungkin hamba-hamba Tuhan lain mereka mungkin terima kalau dikasih uang. Kalau saya tidak, karena pahaman itu saya sedang berdoa untuk dia. Dan kalau kamu kasih saya uang, maka percuma doa yang saya berdoa untuk dia itu batal. Itu yang kita lihat dari pembacaan ini. Elisa mengirim pesan kepada Raja Israel, jangan kau marah-marah, kau rabit pakaian. Suruh dia datang kemari supaya dia tahu bahwa di Israel itu ada seorang nabi. Lalu Naaman dengan pasukannya, pengawal-pengawalnya, mereka menuju ke Elisa. Yang membuat marah mereka sampai di Elisa, Naaman yang masih diliputi karena kesombongan, karena dia orang yang terpandang, orang yang hebat. Mungkin dia kira dia datang ke Elisa menyambut, menjongkok di depan dia, atau ini abdi Allah, ini nabi, ini abdi Allah. Elisa yang menyuruh pesan kepada pesuruhnya, pergi kasih tahu dia, pergi mandi 7 kali di Sungai Yordan. Kita lihat di sini Elisa tidak mau menganggap Naaman itu, berarti Elisa mau menjilat dia. Elisa harus layani Naaman.
Elisa harus tunduk menghormati Naaman. Dan dia adalah hamba Tuhan. Suatu teguran yang tajam, dengan tetap tinggal di rumahnya, dia suruh pesuruhnya yang pergi kasih tahu. Itulah sebabnya kita lihat dalam pembacaan ini kalau Naaman tersinggung, ya karena itu. Di ayat 11 sampai 12. Naaman pergi dengan marah karena Elisa suruh harus pergi ke Sungai Yarden untuk 7 kali mandi. Aku sangka ketika aku datang itu dia keluar dan menyambut saya, dan mungkin saya berdiri di depan dia dan dia panggil Tuhan untuk menjamah tempat sakit. Malah dia suruh saya pergi mandi di kali. Kami punya kali di Damsyik lebih besar daripada Israel punya kali Yordan itu. Itu menurut pengertian Naaman. Dan dia tidak mengerti tentang kekuasaan Tuhan karena dia belum mengenal Nabi di Israel itu. Karena Tuhan pakai mereka. Itulah sebabnya Elisa bilang sama Naaman itu, kesembuhan sudah terjadi di ayat 10. Ya tidak perlu kau kasih saya barang. Walaupun dia bujuk-bujuk dia tetap tolak. Kesembuhan sudah terjadi di ayat 10. 7 kali kau mandi di sungai itu. Kata-kata yang memberikan pengertian bagi kita, Bapak Saudara. Banyak orang Kristen di zaman ini pada waktu mendengar Injil dan diberitahukan tentang Allah yang menjadi manusia, mati, disalib, menebus dosa. Bahkan kita diselamatkan hanya dengan percaya pada Yesus Kristus. Nah, banyak orang Kristen zaman ini masih cari jalan lain, padahal jalannya jelas. Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan banyak orang Kristen cari jalan lain dengan berbuat baiklah, biar tidak dengar firman, biar tidak usah percaya Yesus, tapi yang penting saya hidup berbuat baik, ya hidup baik-baik saja, itu pasti selamat. Tidak. Jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Naaman pergi dan marah di ayat 13-14, pegawai-pegawainya menasihati dia. Kalau dia kasih tahu kau hal yang sulit baru kau marah terpapa. Mungkin kau berpuasa 3 bulan ke 4 bulan baru kau bisa sembuh. Ini dia bilang kau hanya pergi mandi di Sungai Yordan. Kenapa kau harus marah? Kau harus lakukan itu. Naaman kas tinggal dia punya kesombongan semua. Merendahkan diri, taat baru kesembuhan itu terjadi. Setelah dia merendam diri 7 kali di Sungai Yordan. Bukan sembuh kustanya saja. Kesembuhan itu membawa pertobatan, kesembuhan fisik dan kesembuhan rohani. Fisiknya disembuhkan kusta, rohaninya disembuhkan ketika dia bertobat dan mengenal Allah. Keluar kata-katanya jelas sekali. Ternyata tidak ada Allah di dunia yang selain Allah Israel itu. Pengakuan yang tulus. Setelah dia merendahkan diri, taat baru kesembuhan. Jadi kalau kita dalam pergumulan, tom berdoa karena sakit penyakit itu, merendahkan diri dulu baru. Taat pada firman Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, baru kesembuhan tidak terjadi. Mungkin selama ini tom bergumul minta ini karena mungkin iman kita tidak seperti begitu. Itu penyebabnya Bapak Saudara. Naaman disuruh mandi 7 kali dan dia sembuh. Bapak itu jangan meremehkan nasihat orang lain. Kadang-kadang Tuhan itu datang seperti begitu. Ketika kita bergumul dan sakit, orang lain datang bilang begini, kau harus ambil ini, kau harus begini. Itu kadang-kadang Tuhan pakai seperti begitu. Kadang-kadang hal-hal yang tidak masuk akal bagi kita, tapi kadang-kadang saran orang lain itu tolong anggap biasa, tidak usah dengar saja. Coba lakukan. Seperti itu, seperti gadis kecil. Ya.
Saya pernah periksa fungsi ginjal, ternyata ginjal saya dia punya kreatinin itu tinggi sekali. Berarti ginjal saya terganggu. Hampir sama dengan cerita ini. Saya baca ini baru saya ingat, ya, saya alami ini sama dengan cerita ini. Saya pergi ke Dr. John Kambu, anaknya Pak Kambu dulu ya, mantan wali kota itu. Dia praktek di otonom di Kota Raja sana. Saya pergi, dia kasih obat, tapi dia sarankan saya, Bapak banyak mandi air laut. Dan saya pulang begini, saya bilang, minum obat saya paling mandi air laut lagi. Saya ulang kembali periksa begini, hasilnya belum normal lagi. Malah dia marah saya, kok ada mandi air laut kok tidak? Saya belum pergi mandi. Mandi dan berenang. Itu saja obatnya. Lalu saya tiap hari pergi mandi di Pantai Gubernur. Pagi, sore mandi. Dan begitu saya pergi periksa darah kembali tentang fungsi ginjal. Normal. Sama. Berarti nasihat ada sarang orang lain juga kita harus dengar. Jangan kita prinsip dengan kita punya prinsip orang lain harus kita dengar. Kadang-kadang Tuhan pakai orang lain. Walaupun yang dong kasih tahu untuk penyembuhan itu hal yang tidak masuk akal bagi kita. Tapi Tuhan pakai orang-orang lain. Pertobatan Naaman ayat 15-19. Di depan Elisa ia berkata di ayat yang ke-15 itu. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Pengakuan ini karena mereka punya Allah yang mereka sembah itu ada telinga tapi tidak bisa dengar, ada hidung tapi tidak bisa mencium, ada mata tapi tidak bisa melihat. Allah Israel ada Allah yang seperti manusia juga. Dia mendengar, dia berbicara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, iman kepada Allah Israel membuatnya Naaman tidak mau menggabungkan Allah dengan dewa-dewa. Tidak berjanji itu tadi. Mulai dari sekarang saya juga, izinkanlah saya hanya menyembah Allah saja. Saya tidak boleh menyembah dewa-dewa lagi. Orang Kristen saya itu mana? Hari Minggu datang ke gereja, tapi penyembahan berhala juga. Ada di dompet, ya, ada di batu cincin. Itu penyembahan berhala itu. Menyembah Allah saja. Seperti Naaman dia mengaku setelah dia sadar, dia taat, dia bertobat, saya hanya menyembah Allah. Malah dia minta Elisa, kalau boleh saya bawa tanah dari Israel ke sana di saya negeri supaya saya alas tanah itu, supaya saya berdiri di atas tanah itu, supaya saya jangan menyembah Allah Baal. Saya hanya menyembah Allah orang Israel saja. Malah dia bilang kalau saya masuk di Baal karena itu saya ada di bawah kekuasaan Raja Aram. Mungkin saya masuk tapi hati saya tetap saya menyembah Allah Israel. Makanya dia minta Tuhan mengampuni saya kalau saya sampai masuk di Baal itu karena perintah. Perintah Raja saya harus masuk tapi hatiku, hidupku tetap Allah Israel. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Gehazi dalam bagian pembacaan terakhir menggambarkan orang-orang yang serakah. Serakah itu tidak boleh ada dalam hidup bergereja, tidak boleh. Rakus, munafik. Serakah itu, orang yang serakah itu dikutuk oleh Tuhan. Karena begitu dia lihat Naaman paksa, tapi Elisa tetap tolak. Bujuk rayu, ambil tetapi prinsip Elisa itu bagus ya. Kadang-kadang kita itu kalau orang bujuk kita, rayu kita, pertama memang kita tolak, tapi setelah dia bujuk-bujuk terus kita terima barang. Kita belajar dari Elisa itu. Sekali kita tolak selama-lamanya. Tidak boleh terima lagi. Mungkin saya juga begitu kalau saya datang berdoa untuk
orang sakit, kasih pertama, tidak usah. Tapi kalau keluarga itu, Bapak ini hanya uang transport saja. Saya harus belajar firman hari ini. Tolak seluruhnya, tidak boleh. Kesembuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Kesembuhan adalah anugerah yang cuma-cuma bagi Elisa. Dia dapat cuma-cuma dari Tuhan. Dia menolong orang dengan cuma-cuma. Dia juga tidak boleh terima orang apa-apa, karena anugerah itu dapat dengan cuma-cuma. Kita lihat banyak orang yang punya karunia penyembuhan, pergi berdoa untuk orang, minta harus bayar. Itu salah sekali. Gehazi karena lihat harta yang banyak, baru Elisa ini bodoh kali. Kenapa dia tolak ini? Coba ambil kau. Dia lari pergi, kejar Naaman, dan Naaman berhenti. Dia bikin kepalsuan lagi, tipu lagi. Tipu tidak boleh ada dalam gereja. Ini tiba-tiba 2 orang dari Efraim datang ke Elisa. Jadi Elisa suruh saya harus ambil 2 potong ini perak, keping perak untuk kasih dong 2 dengan pakaian. Gehazi bilang ambil sudah. Padahal semua adalah kepalsuan. Tidak ada keluar dari mulut Elisa. Makanya ketika dia sampai di rumah, Elisa tanya, dari mana engkau? Saya di rumah saya tidak pergi. Ya kau bilang begitu, tapi saya punya hati itu ikuti waktu engkau ada pergi itu. Waktu engkau Naaman turun dari kereta dan menjumpai engkau itu, saya ada lihat. Kuasa Tuhan luar biasa ya. Tuhan menyertai Elisa. Tuhan berfirman kepada Elisa, kau lihat bujangmu Gehazi itu, dia ada terima barang dari Naaman. Akhirnya hukuman bagi orang-orang yang ceroboh, orang-orang yang rakus. Naaman sembuh dari penyakitnya, tapi kusta yang Naaman punya itu kembali kepada melekat pada engkau dan seisi keluargamu, seumur hidupmu. Ya. Jadi kita tidak boleh dalam gereja itu ya lakukan penyimpangan. Apalagi dalam uang gereja, hati tergerak untuk ambil, karena itu orang punya uang. Janda kasih uang untuk pelayanan. Ya, kalau yang bekerja di gereja makan itu, terkutuklah engkau. Orang miskin dia punya 5.000 rupiah, 1.000 rupiah dia kasih untuk menopang pelayanan. Kalau yang kerja di gereja makan uang itu, terkutuklah engkau. Kutuk dari Naaman itu pindah sama engkau. Ya, keserakahan itu tidak boleh ada dalam gereja orang Kristen, tidak boleh. Karena itu adalah kutuk, dipermalukan oleh Tuhan. Dari pembacaan penjelasan ayat di atas, apa perang kuat yang jemaat akan membawa sebagai penerapan firman ini? Ada 5 hal. Yang pertama, ketaatan sebagai respon terhadap firman Allah. Kisah Naaman menegaskan bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan, meskipun tampak sederhana atau tidak masuk akal, adalah kunci untuk menerima kesembuhan. Bisa saja Bapak Ibu yang ada sakit-sakit, terus ada tetangga bilang, kau pergi mandi di air laut kah? Atau kau minum daun itu? Itu cara Tuhan. Kita harus percaya. Kecuali dia suruh kau minum racun, boleh. Tuhan menolong orang-orang yang dikasihnya dengan segala macam cara, kadang-kadang yang tidak masuk akal. Terutama mereka yang punya beban hidup, pergumulan-pergumulan yang panjang. Itu harus lakukan. Percaya, taat, rendah hati. Kesembuhan itu akan terjadi. Yang kedua adalah iman yang menebus batas. Naaman seorang panglima dari bangsa asing, namun Allah tidak membatasi kuasanya. Hanya kepada umat Israel, Allah mengasihi semua orang. Jangan kita lihat kita orang Kristen saja yang tombak kuliah di APO sini, yang orang Buton, orang Makassar, orang Jawa, bukan. Allah mengasihi semua orang. Hidup dalam kasih,
saling melayani satu sama lain. Baru ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan itu, Dia mengabulkan segala doa kita. Yang ketiga, kesederhanaan dalam tindakan iman. Tindakan mencelupkan diri di Sungai Yordan yang diperintahkan kepada Naaman adalah tindakan yang sederhana, tapi sangat bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu seringkali bekerja melalui cara-cara yang tampaknya tidak masuk akal. Ya. Kita punya beban hidup, pergumulan banyak. Ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang duduk juga punya beban hidup. Mungkin ada yang punya sakit, sudah bertahun-tahun yang tidak pernah sembuh. Tuhan melakukan segala hal itu lewat orang-orang terdekat kita. Percaya, itu adalah Tuhan. Ketika gadis kecil, dia tinggal di tengah-tengah keluarga Naaman. Dia lihat penyakit Naaman, dia kasihan sekali. Dia kasih solusi, jalan. Tapi situlah gadis ini memperkenalkan bahwa Israel punya Allah. Dan kesembuhan terjadi lewat Elisa. Yang keempat, kesembuhan melalui pertobatan dan pengakuan. Setelah disembuhkan, Naaman mengakui bahwa Tuhan dan bersedia untuk beribadah hanya kepadanya. Kalau kita berdoa dan Tuhan sembuhkan kita, itu hidup. Mengucap syukur. Ya. Jangan jadi 9 orang kusta yang ketika Yesus 10 orang berdiri, Yesus lewat. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus hanya bilang apa? Pergilah dan memperlihatkan dirimu kepada imam. Dalam perjalanan itu mereka sudah kusai tiba-tiba hilang. 9 orang don jalan terus. Tapi yang satu dia menyadari orang Samaria ini. Siapa yang tadi sembuhkan saya? Oh, orang yang tadi yang di situ. Dia kembali. Berlutut, bersyukur. Ya, kalau kita mengalami pemulihan, kesembuhan, jangan lupa untuk tidak bersyukur. Sudah sembuh kuat karena keluarkan uang yang banyak, obat-obat yang mahal kita beli. Tapi itu semuanya adalah cara Allah. Harus mengucap syukur pada Tuhan. Orang yang tahu diri itu seperti begitu. Dari satu orang Samaria. Mengakui kedaulatan Tuhan merupakan awal dari sebuah kesembuhan. Pendeta datang sembahyang di rumah harus bukan percaya bahwa pendeta dia berdoa itu pasti sembuh. Tidak. Iman itu ada di setiap orang keluarga yang bergumul dengan anak itu. Iman ada di situ. Iman sendiri yang wujudkan baru kesembuhan itu terjadi. Kadang-kadang kita bilang itu apa? Apalagi pendeta datang terus dia bilang, percuma saya dia datang sembahyang, majelis datang, percuma saya datang sembahyang. Anak ini tidak sakit juga. Karena imanmu yang membuat doa tidak dijawab. Apalagi kasih harta kekayaan, doa tidak dijawab. Mengakui kedaulatan Tuhan merupakan awal dari sebuah kesembuhan. Peringatan terhadap keserakahan dan ketidakjujuran. Kisah Gehazi yang berusaha mengambil hadiah dari Naaman secara sembunyi-sembunyi menjadi pengingat bahwa keserakahan dan ketidakjujuran dalam pelayanan itu dapat mengakibatkan konsekuensi serius, yaitu kutuk. Yang Tuhan kerja di gereja itu harus jujur. Ya. Bendahara-bendahara yang pegang uang, entah secara jemaat maupun yang di unsur-unsur, jujur. Ambil sedikit saja untuk masuk di kantung, kutuk. Ya. Orang kasih untuk pelayanan. Lalu kita salah gunakan itu saja. Karena seperti Gehazi. Gehazi memberikan contoh bagi kita bekerja untuk jujur. Tidak boleh serakah dalam gereja. Tidak ada berkat yang datang di dalam rumah tangga pribadi. Tuhan tutup semua berkat. Mari beberapa nasihat ini menjadi pesan firman Tuhan. Ya. Supaya Bapak Ibu Saudara melakukannya untuk kita memasuki minggu Advent yang pertama pada minggu depan. Ketaatan iman yang membawa kesembuhan. Ya. Merendahkan diri dan mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat dengan firman-Nya. Amin.